Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast TVRI Jawa Barat. Kali ini bersama saya Frederico Sinatria, bisa dipanggil dengan Iko. Apa kabar semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitasnya ya. Seperti biasa, di kehidupan itu ada jalan ya, tapi jalannya itu tidak semulus jalan tol. Kalau semuanya semulus jalan tol, tidak ada yang lika-liku, wah hidup itu sepertinya biasa saja. Tapi kalau misalnya jadi lika-liku, ada batu kerikil, nah itu yang baru luar biasa. Karena Allah memberikan cobaan itu untuk menaikkan derajat kita, untuk melihat bagaimana kita bisa enggak nih. Tapi Allah juga memberikan cobaannya tidak, tentunya kalau misalnya kita cuma bisa di grade 7, Allah pasti akan tidak memberikan di grade 8, grade 9. Allah akan mengetahui bagaimana kapasitas manusianya. Nah, tema podcast kita kali ini adalah jalani. Nah, jalani hidup. Wah, kali ini narasumbernya sangat luar biasa nih. Karena ada sosok yang HD. Wah, kalau di TV namanya HD ini ya. High definition. Tapi kalau misalnya di kehidupan ini biasanya disampaikan dengan HD. Wah, sudah ada Pak Hade. Assalamualaikum Pak Hade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hade? Alhamdulillah baik. Aduh, alhamdulillah nih Iko bisa berjumpa dengan Pak Hade nih ya, yang kita nanti bersama-sama tentunya memberikan motivasi juga menjadikan inspirasi melalui podcast TVRI Jawa Barat. Pak Hade, kan ini mah orang-orang di luar banyak kan nggak tahu. HD teh kan kalau di TV mah HD, high definition gitu ya. Jernih gambarnya ya, suaranya nggak kekerbekan gitu ya. Tapi kalau misalnya HD, Bapak ini apa nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang rahmati Allah, alhamdulillah ini takdir Allah kita bisa bersua ya. Mudah-mudahan setiap langkah kita bersua kita berada di dalam ridhonya Allah. Amin. Insyaallah HD ini adalah panggilan nama saya sendiri. Sengaja saya singkat biar tidak muncul namanya ya. Sebab apalah artinya sebuah nama jika jejak langkah kaki kita atau tapak-tapak sejarah kita tidak bermanfaat untuk orang lain. HD itu singkatan dari Haji Dede Tazkiyah. Oh ya. Dan Tazkiyah ini nama majelis kami yang membesarkan diri kami. Wow, jadi HD ini Haji Dede Tazkiyah. HD Tazkiyah gitu ya. Nah Pak Hade, sebelum nanti kita berbincang nih mengenai majelis yang didirikan gitu ya. Ini kan berawal dari pengusaha. Nah, Insyaallah. tentunya masyarakat juga pemirsa podcast TVRI Jabar, ada juga nih para pengusaha-pengusaha yang tidak hanya ya ada yang fokus nih ke pengusaha menjadi usaha terus mengejar duniawi, tapi akhiratnya dilupakan. Nah, awal mulanya ini berusaha, apakah memang meneruskan usaha dari orang tua kah? Ataukah memang, kan kebiasaan nih kalau kaum Adam biasanya kalau cita-cita nulisnya dulu menjadi apa? Menjadi pilot, menjadi arsitek, menjadi dokter gitu kan. Jarang tuh nulis pengusaha Pak Hade. Tapi kenapa Pak Hade ini mengambil jalan untuk berusaha sebagai pengusaha? Alhamdulillah kami ditakdirkan terlahir 11 bersaudara. Masya Allah. Dari satu ayah dan satu ibu. Dan alhamdulillah ayah saya itu ditakdirkan menjadi seorang petani, seorang pengusaha. Beliau adalah seorang yang gigih, seorang yang luar biasa. Hampir tidak nampak keluh di wajahnya ketika beliau berusaha. Dan kami mau tidak mau harus meneruskan jalan dari orang tua ini. Kami pun belajar mandiri sebagaimana pesan dari almarhum ayahanda itu, jadilah seorang pengusaha, jangan menjadi seorang pekerja. Saya pernah bertanya, kenapa harus jadi pengusaha, bukan jadi seorang pekerja? Ayah saya menjawab waktu itu dengan kepolosannya, kalau jadi pekerja, kita hanya ingin mendapatkan saja. Tetapi kalau menjadi pengusaha, kita bisa berbagi terhadap sesama. Karena kata ayah saya almarhum itu, yang nikmat itu bukan ketika kita mendapatkan, tetapi ketika kita bisa berbagi, itulah kenikmatan yang luar biasa. Jadi satu dulu kata kuncinya, sebelum kita menjadi pengusaha, kita ini harus ada cita-cita dulu. Berapa banyak sih orang yang bisa ikut menikmati dari hasil keringat kita ini? Ya. Sementara selama ini orang berbondong-bondong untuk menjadi seorang pengusaha itu untuk memperkaya diri, itu mah nggak bahagia, Kang Oki. Ya.
Nah, bahagia itu ketika kita bisa membahagiakan orang lain, bisa memberikan senyuman terhadap orang lain, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Kami meniti jalan ini dari nol, ya. Tidak ada modal rupiah, tidak ada modal pangkat dan jabatan, apalagi kalau kita nggak tuntas. Ya. Tapi hanya satu cita-cita, kami harus bisa bermanfaat, khusus untuk diri kami pribadi, keluarga, umumnya untuk halayak di luar. Wabil khusus ya sahabat-sahabat muslim kita saat ini. Ya, yang tentunya Kang tidak semulus itu dong. Ya, banyak rintangan, banyak ujian, banyak juga air mata. Gitu. Makanya di situ saya pernah merasakan kegersangan yang luar biasa ketika di satu waktu Allah itu menempatkan diri saya di puncak karir gitu. Ya, Kang yang tadinya kita ingin mendapatkan rupiah, akhirnya Allah itu berikan gelimang yang luar biasa di luar nalar kita. Dan alhamdulillah pada waktu itu Allah memberikan kesadaran gitu. Gelimang itu sama sekali saya berada dalam kebingungan yang nyata kan. Kalau dulu ketika sebelum diberikan segala sesuatu oleh Allah itu di benak pikiran bagaimana sih caranya untuk mendapatkan sesuatu yang banyak ini. Tetapi ketika mendapatkan sesuatu yang banyak kok saya malah nangis gitu. Ya Allah, ini untuk apa? Kenapa engkau terus berikan dan berikan itu begitu banyak? Kalau diukur dengan kacamata manusia, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Dan disitulah air mata pertama saya, Kang Oki. Ya Allah, jangan-jangan ini hukuman untuk saya. Ya, tanpa saya minta pun engkau memberikan begitu banyak. Satu sisi saya sadar, ini mungkin dari air mata ayah, air mata ibu yang senantiasa mendoakan, saya yakin dengan itu. Air mata almarhum dan almarhumah mertua, ataupun air mata istri. Tapi satu sisi kegelisahan itu nggak pernah bisa hilang. Ya. Hingga akhirnya satu waktu saya pulang bekerja, saya lihat istri saya itu pulang dari pengajian kan. Biasa istri pulang pengajian dengan senyum-senyum manja seperti itulah kalau ya. Dan di situ saya melihat muncul kecemburuan yang luar biasa, ya Allah. Kalau istri saya pekerjaannya cuma berangkat ke masjid, pulang, masak, menyediakan makanan, senyumnya itu begitu luar biasa. Dan senyum itu adalah senyum yang belum saya dapatkan. Yang tidak pernah keluar dari bibir kita ini. Saya hanya pusing, gelisah, padahal harta Allah berikan. Gitu. Dan disitulah muncul, ternyata yang paling benar itu untuk mendapatkan kesuksesan, agar mendapatkan bonus yang istimewa dari Allah itu kan sebenarnya bukan harta kita, Betul. Tapi sakinah ini, ketenangan hati kita ini, ya, kesuksesan yang sebenarnya mah, udah gampang masalah hartanya mah, masalah rezeki kalaupun kita tidak bekerja pun Allah sediakan rezeki mah. Tinggal kita meraih bonus-bonusnya gitu kan, ya. Nah di situ saya teringatlah sebuah kalimat dari seorang ustadz besar, guru kita, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Ada syairnya yang begitu indah, Kang Uki, di syair Istighfar itu kata Hakim itu, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia itu akan menjadi pelayan-pelayan kita. Semakin terbersih di benak pikirannya. Saya harus mencari jalan yang mana agar bisa mendapatkan ketenangan, dunia pun saya dapatkan. Akhirnya tercetuslah di pikiran, ini saya harus membuat sebuah komunitas. Saat itu saya masih belum bisa ngaji. Baca Quran pun, waduh, terbata-batanya luar biasa. Ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 2006. Ya. Nah, di situ saya mulai berpikir, saya harus membuat sebuah komunitas agama untuk bapak-bapak, untuk kaum Adam. Terutama pengusaha-pengusaha ini. Ya. Rangkumlah dengan izin Allah, terbentuklah sebuah majelis yang di dalamnya itu semuanya kaum Adam. Tidak ada ibu-ibu sama sekali. Nah di sana saya merasakan kedahsyatan yang luar biasa, benar-benar dahsyat luar biasa. Fisik bekerja jadi berkurang. Keseharian hampir 24 jam dalam satu hari. Yang intinya di siang harinya 12 jam itu hampir habis untuk urusan agama. Belajar mengaji, memperbanyak berbagi, ya, banyak kunjungan ke rumah-rumah yatim. Di situ rezeki itu bukan Allah kurangi, malah limpahkan, malah perbanyak gitu. Saya sampai nangis waktu itu, ya Allah. Ternyata nggak usah repot-repot ya untuk mendapatkan kesuksesan itu. Benar apa yang kau firmankan,
benar apa yang Rasulullah sampaikan. Dekati Allah. Niscaya Allah akan memberikan semuanya. Kalaupun kita tidak minta, kita dekati saja Allah. Jadi kegelisahan-kegelisahan yang dulu sering hadir ketika ditambah dengan berdirinya majelis tafakur tazkiyah ini, yang saya pakai di belakang nama saya, Allah itu semakin menambah kenikmatan kau. Ya, jadi saya pesan untuk kaum milenial, kaum muda, ya, sebelum bercita-cita untuk mendapatkan kesuksesan itu, bercita-citalah dulu untuk mendekati Allah. Ya, biarkan Allah yang menjadi magnet untuk menghantarkan cita-cita kita. Karena demi Allah, dunia tanpa Allah gelisah. Dunia tanpa agama itu pasti resah. Dan di sini pula Allah itu begitu luar biasa. Allah memberikan sesuatu yang sangat istimewa, ya. Allah mentakdirkan diri saya ini benar-benar harus disyukuri setiap detik dan waktu. Kolaborasi di dalam keluarga saya luar biasa Allah takdirkan. Istri begitu dekat dengan agama. Allah pun karuniakan 2 orang anak. Yang kedua-duanya, yang sulung dan yang bungsu ini, mereka pun mengabdi dalam agama di balik kesibukannya. Itu luar biasa. Ya, jadi berawal dari pendidikan orang tua yang mengimplementasikan kepada anak-anaknya, begitu berusahalah begitu ya. Karena dari berusaha kita bisa berbagi, ya. Kalau bekerja kita hanya mendapatkan saja, begitu ya. Kalau berusaha kita bisa, ya kalau sekarang tuh bisa membuka lapangan pekerjaan, begitu ya, dan bisa membantu masyarakat, mensejahterakan, gak usah jauh-jauh ke keluarga dulu gitu kan ya, baru ke masyarakat yang ada di lingkungannya. Dan balik lagi begitu, ketika kita dengan niat oleh Allah, dengan Allah dan untuk Allah, ya, niscaya itu akan menjadi magnet begitu ya. Nah, Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih, ketika dulu Pak Ustadz mendapatkan pendidikan dari orang tua, nah bagaimana sih sebenarnya untuk mengimplementasikan kepada anak-anak Pak Ustadz yang alhamdulillah tadi sudah ceritakan, sudah disenggol sedikit nih, ada 2 anak begitu yang alhamdulillah begitu ya, dan membentuk juga ini majelis tafakur begitu ya, yang tentunya berawal dari melihat seorang istri yang ketika pulang itu senyumnya wah sangat luar biasa begitu, inspirasi dari situ. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sebagai ayah sekarang? Kalau dulu sebagai anak menerima pendidikan tersebut, tapi sekarang sebagai ayah, bagaimana caranya untuk memberikan pendidikan tersebut? Karena kalau milenial tuh kadang-kadang ya sudah saya berusaha mendapatkan keuntungan, ya saya nikmati begitu. Namun kalau misalnya sekarang tuh sangat sulit karena digitalisasi, informasi sangat pesat sekali begitu ya. Gimana caranya menanamkan sebagai seorang ayah kepada anak-anak ketika dirimu berusaha, hadirkan Allah agar semuanya menjadi magnet dan semuanya kembali untuk kita dan kita akan kembalikan kepada masyarakat. Gimana tuh Pak Hadi? Jadi Kang Oki, yang pertama gini, banyak orang tua mengharapkan anaknya soleh, ya. Anaknya berbuat baik, tetapi orang tua itu tidak memberikan contoh soleh dan contoh kebaikan. Jadi sebelum kita mengajak anak kita untuk berbuat soleh, bukan artinya saya memvonis diri saya soleh. Semua lagi belajar ya, Kang Oki. Setiap detik dan waktu kami belajar untuk menjadi bagian dari orang-orang soleh. Berikan contoh itu dengan perbuatan. Satu, berikan contoh dengan perbuatan. Ya, seumpama jari tangan, tidak mungkin ketika jari tangan kita tarik ke bawah, maka yang lainnya akan menolak. Gak mungkin. Ketika kita ingin mengepal, ya dari 5 jari ini kita coba kepalkan untuk menjadi sebuah kepalan, tidak mungkin tidak satu arah. Ya, maka berikanlah contoh dulu kebaikan itu seumpama tangan kita, biar seragam dulu. Terus yang kedua, saya selalu menitik beratkan kepada anak-anak saya, janganlah sedikit pun terbersih di dalam hati kita itu kesombongan dia. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah saja. Carilah manfaat di dalam dirimu, bukan untukmu tetapi untuk sesama. Sampai sempat anak itu bertanya, kenapa harus seperti itu, bah? Mereka memanggilnya seperti itu ya. Kenapa harus seperti itu? Saya jawab, karena kita tidak pernah tahu yang akan menyelamatkan akhirat kita nanti itu apakah sholat kita, ruku kita, sujud kita nggak tahu. Jangan-jangan yang akan menyelamatkan diri kita di akhirat nanti itu adalah sebutir kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, dan orang lain mendoakan diri kita. Dan alhamdulillah tanpa terasa saya nggak repot untuk mendidik mereka. Oke, saya berikan
contoh dengan perbuatan aja mereka pun akhirnya terbiasa dengan bersedekah sendiri, terbiasa dengan sosialisasi sendiri. Akhirnya mereka pun anak-anak saya berdua ini mereka membentuk komunitas juga. Ya, yang perempuan yang di Fakultas Kedokteran ini dia si bungsu ini punya majelis juga, namanya Majelis Zikir Santri Tauhid. Ya. Lalu yang sulung yang pertama yang sekarang berdinas di kepolisian, alhamdulillah, dia pun membina majelis zikir juga. Nah, jadi untuk mendapatkan kesuksesan jalan hidup ini dibentuknya itu bukan dari luar dulu, Kang. Harus dari dalam dulu. Kolaborasi keluarga, kolaborasi iman antara suami dengan istri, kolaborasi iman antara suami, istri, dan anak-anak penting sekali untuk menjadi pondasi. Ya. Dan yang selanjutnya yang gak kalah pentingnya, saya selalu teringat pesan Imam Syafi'i itu, jadi simpanlah duniamu hanya dalam genggaman tanganmu saja, dan akhirat berada di pelupuk matamu. Ya, itu harus tetap ditanamkan. Pokoknya mas satulah pesan untuk kaum milenial saat ini, jika ingin sukses dekati Allah dulu, bukan dekati dunia. Dan dunianya milik Allah, kan. Dulu saya sering salah kaprah, mengandalkan skill, kepintaran, Allahnya saya tinggalkan. Ya, dunianya dapat tapi nggak bahagia, nggak dapat ketenangan hati. Apalagi ketika datang masalah, jauh dari Allah repot, ngedrop, nggak kurang kan orang yang sukses, uangnya miliaran, triliunan, tapi berakhir dengan bunuh diri. Ya, betul. Berakhir dengan narkoba. Kita ini butuh benteng, butuh pelin. Dan yang tidak kalah pentingnya pula, meskipun usia kita taruh saat ini sudah usia yang uzur, usia yang senja, kita jangan pernah tinggalkan Quran dong. Ya, jangan berkata sulit untuk belajar Al-Quran. Karena kalau kita ternyata Al-Quran ini pun salah satu jembatan sukses kita. Ya, seharusnya mah kaum muslim itu gak ada yang sengsara. Ya, kalau dekat aja dengan Al-Quran gak ada yang sengsara semua. Pasti bahagia, pasti sukses. Bahkan saya berani bertaruh seperti ini, Kang Oki. Saya pernah ngobrol dengan seorang teman. Kalau Ustadz punya seorang yang berpendidikan tinggi, saya pegang seorang anak SD, tapi anak SD ini dia siap detik dan waktu harinya dia habiskan untuk belajar Al-Quran. Saya jamin yang belajar Al-Quran ini, yang hanya pendidikan SD, dia akan lebih dulu sukses dibandingkan dengan yang ini. Yuk, kita balapan. Ustadz ini pun bertanya, kenapa bisa seperti itu, Kang Ade? Mau gak sukses gimana orang yang SD ini? Dia belum bekerja saja sudah mendapatkan 10 kebaikan dari satu huruf. Kan kita mau orang muslim. Ya, jadi pedomannya pun harus pedoman muslim juga. Ya. Jadi banyak orang yang kena batu sandungan itu, ia yang lupa notebooknya lah, Kang Oki. Ya. Singkat cerita mah seperti itulah kita untuk mendapatkan kesuksesan. Baik. Nah, Pak Hade, kalau misalnya tadi Iko dengar juga kan dibentuknya majelis tafakur. Ya. Nah, itu berawal dari istri dari Pak Hade, ini pulang dari majelis taklim, senyumnya itu berbeda gitu ya. Dan hasil dibuatlah majelis tafakur tersebut. Awal mulanya ini bagaimana bisa membentuk majelis tafakur tersebut begitu untuk mengumpulkan masyarakat? Karena kan lagi-lagi kepercayaan masyarakat itu kadang-kadang beda-beda gitu ya. Misalnya ini ada majelis, nah ini gimana nih? Nah itu kan pasti kan menimbulkan ada pemikiran-pemikiran berbeda-beda. Tapi bagaimana caranya bahwa saya itu niatnya adalah ayo kita bersama-sama untuk dekatkan dulu kepada Allah agar semuanya menjadi magnet begitu. Jangan duniawi dulu begitu. Gimana sih sebenarnya? Dan bisa menjadi sampai kedua anak dari Pak Hadi ini membuat majelis zikir. Insyaallah ini berawal di tahun 2013 kalau nggak salah. Saya resmikan majelis tafakur tazkiyah ini meskipun sebelumnya sudah berjalan dari mulai 2010. Tapi saya sembunyi-sembunyi. Awal mula mendirikan majelis tafakur tazkiyah ini, jujur saja yang pertama karena kebutuhan diri pribadi, saya ingin ada komunitas agama yang khusus kaum Adam semua, bapak-bapak. Ya. Karena Kang, kok kalau kita jujur ya, kita sebagai laki-laki, kalau mau masuk ke majelis taklim di dalamnya ibu-ibu minder kita semua kan, suka malu. Jadi di luar di masjidnya juga belum apa-apa keringat dingin keluar. Ini saya alami sendiri gitu ya. Iya. Nah, coba saya bentuk nih sebuah majelis yang isinya itu kaum Adam semua. Dan alhamdulillah belum 1 tahun saja
ketika saya mendirikan majelis ini, Allah sudah tarik para jemaah, orang-orang yang butuh ternyata dengan komunitas agama dari bapak-bapak itu semua. Ya. Rutinitasnya dulu hanya malam-malam Jumat saja. Dan dahsyatnya oleh Allah, sahabat-sahabat kami yang mendukung Majelis Tafakur Tazkiyah ini, dulu kita belum pernah bermimpi untuk bisa berangkat ke Mekah atau Madinah itu bisa sering gitu. Tapi ternyata dengan Majelis Tafakur Tazkiyah ini Allah mudahkan. Ya, semakin berkembang Majelis Tafakur Tazkiyah ini, akhirnya Allah pun satukan Majelis Tafakur Tazkiyah ini nih dengan beberapa rumah ibadah Islam, di antaranya dengan rumah yatim, rumah-rumah tahfiz, kemudian dengan travel umroh dan haji. Nah inilah Kang Iko yang saya sebut jalan lurus itu, jalan Allah itu lurus semuanya. Ketika kita membangun sebuah majelis keagamaan, tidak akan disatukan dengan tempat prostitusi. Semuanya dengan keagamaan. Dan Allah semakin buka lebar-lebar, Allah mudahkan. Kalau tidak salah mungkin dengan Majelis Tafakur Tazkiyah ini Allah telah hantarkan ratusan orang untuk bisa berangkat ke Mekah dan ke Madinah dengan gratis. Semuanya rupiahnya dari Allah, jalannya jalan Allah. Modalnya kita yakin saja sama Allah. Yakin, nah itu yang paling utama. Pak Ade, kalau misalnya ada yang mau gabung sama Majelis Tafakur Hadi Tazkiyah, nih gimana nih caranya? Ya tentunya kan ini untuk bersama-sama yang memiliki satu tujuan, satu niat, begitu kan ya, untuk meyakinkan, untuk meningkatkan ketakwaan, keibadah, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita mendekatkan pada Allah. Bagaimana caranya untuk bisa bergabung bersama MT Hadi Tazkiyah ini? Insya Allah Tafakur Tazkiyah ini terbuka untuk seluruh umat. Kok ya? Dan kami tidak pernah meminta tarif apapun, tidak pernah meminta imbalan apapun, karena kami semua di Majelis Tafakur Tazkiyah ini meniatkan satu tujuan yang sama, kita mendapatkan ridho Allah, belajar membersihkan hati, ya, dan kita berniaga untuk agama, bukan agama kita jadikan niaga. Jadi di Tazkiyah ini tidak ada ladang bisnis. Tidak ada ladang bisnis dunia, hanya ada ladang bisnis untuk akhirat saja dengan Allah. Wah, Jadi senang hati, insya Allah kami tunggu untuk bergabung dengan Majelis Tafakur Tazkiyah. Ya, yang paling utama adalah ini kan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar bersama-sama, ya. Karena juga pasti dari majelis itu tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa dengan satu tujuan, begitu ya, kita mendekatkan diri kepada Allah, begitu niat kita, insya Allah semuanya menjadi magnet. Ini yang bisa di-highlight kalau misalnya tadi saya berbincang bersama Pak Hadi, sangat luar biasa. Bagaimana kita dekat dengan Allah, jangan lepas dari Al-Quran, karena semuanya itu akan sukses dan akan lancar ketika kita tidak jauh, begitu ya, tidak menjauhkan diri kita dari Allah dan juga dari Al-Quran. Semuanya akan terjawab, semuanya akan tentunya ini diberikan kelancaran oleh Allah. Pada terakhir, pesan dan juga harapan untuk pemirsa podcast TVRI Jabar, begitu ya, untuk mengingatkan kembali istilahnya mah kalau bahasa Sunda ngahudang kendi, gitu ya, untuk para pengusaha yang mungkin saja masih dengan duniawinya, hello, akhirat jangan lupa, begitu ya. Ataupun juga yang akhirat mulu, tapi kan duniawi juga harus seimbang nih. Gimana nih ya? Pesan dan juga harapan untuk para pemirsa podcast TVRI Jabar. Adalah pesan untuk sahabat-sahabat semua, jangan pernah kita lupa Allah, jangan pernah kita tinggalkan Allah, karena cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini dan akan kembali kepada Allah. Dan segala sesuatu yang telah kita perbuat di dunia ini harus bertanggung jawaban kepada Allah. Buat apa kaya dunia jika akhirat kita akan siksa? Buat apa bahagia kita dunia jika akhirat kita nanti akhirnya menderita dan merana? Yuk, persiapkan saja hidup kita untuk akhirat nanti. Tenang, dunianya sudah diatur sama Allah. Waduh, alhamdulillah saya bisa bersatu-rahmi dengan Pak Hade yang benar-benar Hade pisan ini mah. Sukses dan sehat selalu. Pak Hadi Tazkiyah selalu memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk masyarakat, dan semoga saja nih podcast TVRI Jawa Barat pada kesempatan kali ini juga menjadi inspirasi juga motivasi untuk seluruh pemirsa. Jangan lupa untuk follow Instagram @TVRI Jabar,
Lalu juga jangan lupa subscribe ya YouTube channel TVRI Jawa Barat dan juga melihat-lihat di live streaming TVRI Jawa Barat. Akhir kata, saya Frederico Sinatria dan juga Pak Ade pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.